Kriminal hari ini ada berita tentang udah berita lupa beritanya. Kriminal hari ini ada berita tentang seorang siswi SMA yang dipaksa layani nafsu kakak kelasnya, sampai ke berita tentang seorang pria yang dihajar massa karena menganiaya anak dirinya. Semuanya terangkum dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi bersama saya Papa Roka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita pertama. Seorang siswi SMA di Kupang nyaris jadi korban ruda paksa oleh pacarnya yang sekaligus kakak kelasnya sendiri. Diketahui korban dan pelaku menjalin hubungan. Insiden tersebut bermula saat si pelaku dan korban baru aja resmi pacaran. Pelaku pun mengajak korban berpesta di sebuah desa. Setelah selesai, pelaku pun menawarkan diri untuk mengantar korban pulang. Kemudian mereka pun melewati pinggiran pantai dan saat itulah pelaku mulai merayu si korban. Pelaku mengajak korban untuk mantap-mantap dengannya, namun korban menolak. Pelaku pun langsung marah hingga membanting si korban. Pelaku terus memaksa, namun korban tetap melawan. Pelaku sempat menganiaya korban, namun akhirnya korban berhasil melarikan diri, mencari bantuan dan berlari sejauh 1 km tanpa celana. Jangan dibayangin. Wow, okay. Jangan dibayangin. Chicks with dicks, horses. Setelah berlari sejauh 1 km, korban pun dibantu oleh penduduk setempat untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku pun akhirnya ditangkap polisian dan saat ini ditahan di Polres Kupang untuk ditindak lebih lanjut. Gimana sih? Kok bisa masnya gagal? Lagian juga baru 1 hari kok minta mantap-mantap. Setelah dipikir-pikir, saya tahu penyebab masnya kenapa gagal dapat mantap-mantap. Pasti masnya lupa mengucapkan sebuah mantra yang ampuh untuk mendapatkan itu. Buat penonton di sini mungkin sudah ada yang tahu, tapi saya akan kasih tahu kepada penonton yang belum tahu mantra ampuhnya. Biasanya mantranya berbunyi seperti ini. Kamu tenang aja. Nanti kalau apa-apa aku pasti tanggung jawab kok. Aku akan nikahin kamu. Terus ada juga yang ujungnya aja, dikit aja. Ya, ujungnya aja, aku gesek-gesek aja. Itu mantranya. Tapi juga itu perlu waktu ya. Kalau mau cepat, jangan pakai mantra itu, Mas. Masnya open BO. Jangankan 1 hari, 15 menit udah masuk. Saat itu MT menolak melakukan hubungan dengan MB, tapi justru mendapatkan kekerasan dari pelaku. MT dibanting dan celananya dibuka secara paksa. Korban kemudian berusaha melarikan diri meski sudah tak mengenakan celana dan meminta pertolongan kepada warga. Setelahnya, MT melaporkan kejadian itu ke polisi. Insiden itu bermula setelah korban dan pelaku resmi berpacaran. Setelahnya, pelaku mengajak korban berpesta di desa Oelvato. Dikutip dari poskupang.com Selasa 2 November 2021, saat hendak pulang, pelaku menawari untuk mengantar korban pulang. Kemudian saat berada di pinggir pantai Nunsono, Desa Afuan, Kecamatan Amphoang Barat Laut, Kabupaten Kupang,
pelaku mulai merayu korban. Pelaku juga memaksa korban untuk bersetubuh dengannya. Namun korban menolak hingga pelaku marah dan membanting tubuh korban. Saat itu korban berusaha untuk lari, tetapi pelaku menangkap dan memegang kakinya hingga terjatuh. Melihat korban jatuh, pelaku langsung melakukan pelecehan dan hendak mencabuli MT. Bahkan korban sempat dicekik oleh pelaku lantaran terus melawan dan memberontak. MT akhirnya bisa melarikan diri meski tanpa celana. Ia berlari sejauh 1 km tanpa celana menuju rumah penduduk untuk meminta bantuan. Insiden itu dibenarkan oleh Kapolsek Amphoang Utara, Ibtu Nyoman Sarjana pada Sabtu 30 Oktober 2021. Polisi kemudian membawa korban untuk melakukan visum guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku kini juga telah ditahan di Rutan Polres Kupang untuk diperiksa. Seorang pria di Sidoarjo jadi bulan-bulanan warga pada Senin kemarin. Pria tersebut diduga menganiaya anak tirinya sendiri yang masih berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Kejadian tersebut bermula saat warga setempat geger mendengar kabar korban meninggal dunia akibat terjatuh di lantai kamar mandi. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Akhirnya jenazah korban dibawa ke rumah duka di daerah Porong. Saat itu warga pun memandikan jenazah balita tersebut. Namun para warga curiga dengan penemuan bekas luka di jenazah balita tersebut. Warga menemukan bekas sundutan rokok, bahkan ada beberapa luka lebam seperti penganiayaan. Warga pun curiga dan bertanya kepada si pelaku tentang hasil visum korban. Namun pelaku berdalih bahwa hasil visum anak tirinya tersebut belum keluar. Warga yang makin curiga pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun beberapa warga yang sudah geram akhirnya melakukan pemukulan terhadap si pelaku. Beruntung nyawa pelaku akhirnya tertolong setelah petugas datang ke TKP. Pelaku pun kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Suasana di Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Sidoarjo mendadak tegang pada Senin malam. Pasalnya, pria berinisial DS digeruduk oleh warga atas dugaan penganiayaan terhadap anak tirinya hingga meninggal dunia. Dikutip dari surya.co.id, awalnya warga mendapat kabar bahwa korban yang baru berusia 3 tahun itu meninggal akibat terjatuh dari kamar mandi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kemudian jenazah korban dibawa ke rumah duka di daerah Porong, Sidoarjo. Saat jenazah korban dimandikan, warga mulai curiga lantaran mendapati sejumlah luka di tubuh korban. Bahkan ada beberapa luka bekas sulutan rokok di tubuh korban. Melihat kecurigaan itu, warga sempat menanyakan hasil visum kepada DS. Lalu DS mengaku jika hasil visum terhadap anak tirinya belum juga keluar. Warga yang semakin curiga dan tak tahan lagi dengan pengakuan DS akhirnya melapor ke polisi. Saking geramnya, warga sampai beramai-ramai memukul pria itu. Beruntung nyawa DS terselamatkan karena ada petugas yang datang ke lokasi. Kini tersangka DS sudah diamankan oleh Polsek Candi untuk menjalani pemeriksaan. Yang meninggal balita itu bagaimana? Kejadian hari ini, terus kemudian setelah korban dibawa ke rumah sakit, terus dilakukan pengecekan, ternyata korban meninggal di rumah sakit. Seperti itu. Ya, kemudian untuk pelaku sendiri bagaimana? Katanya dirinya atau bagaimana? Ya, untuk pelaku sudah kita amankan. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan. Tentunya nanti akan kita jerat dengan pasal-pasal yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Pipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Crime Story.